Rijal ini dia tuh pamitan atau bisa gue kencing dulu ya, dan itu tuh barengan sama si Asep. Jadi aku juga ikutan kencing deh, sedangkan Didi kan nggak mau kencing, ya udah dia mau ikutan terusan jalan aja kan, jalan, dan gak lama beneran kelihatan area camp mereka. Tapi yang anehnya Rijal sama Asep udah ada di situ. Didi tuh langsung nengok ke belakang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal nyeritain tentang nggak seseorang sih, lebih tepatnya bertiga yang bantuin evakuasi pencarian korban di salah satu gunung nih. Kira-kira mereka dapat kejadian apa? Buat lu yang penasaran dengan ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip nih, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua, yaitu samsul.1010. Dan buat lu lagi yang punya cerita, lu bisa DM ke Instagram gua. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke coy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngops biar nggak panik. Jadi pas gue ngetek ini, gue baru banget turun dari Salak. Pinggang lagi, paha sakit banget sumpah. Dan kemarin kan sempet gue bikin short tuh, pas gue kebagian trek sorenya, kondisi jam 5. Lu tau lah ya kalau Gunung Salak tuh pas lagi mendung, apalagi minggu-minggu kemarin pas gue naik tuh cuaca lagi nggak bagus lah, maksudnya ya ada hujan gitu kan. Dan sekarang kerasa banget karena pas gue naik ke Salak itu bisa dibilang 1 bulan gue nggak naik gunung, jadi ngeres banget, istirahat banget. Jadi pas naik ke Salak tiba-tiba kaget kali ya. Jadi ya beginilah. Dan buat lu juga nih, buat yang pengen naik gunung, ya sebenarnya nggak ada kata senior atau junior lah. Intinya buat orang yang jarang capek, ya tetap semua orang yang naik gunung itu capek. Tapi kalau udah terbiasa, biasanya tingkat capek atau pegelnya tuh nggak terlalu berlebihan kayak sekarang ini. Ini benar-benar sakit banget, makanya gue maksain buat ngetek karena buat lu doang ya. Ya udah, kita bakalan lanjut ceritanya. Jadi cerita ini tuh dari, kita sebut aja namanya tuh Rijal ya. Nah, Rijal itu tuh bisa dibilang dia tuh salah seorang pekerja buruh, dan umurnya pun sekitaran 37 tahunan. Nah, kondisi pada saat itu kebetulan Rijal ini dalam kondisi libur kerja. Nah, lagi libur kerja ini, Rijal ini kan biasanya tuh ada di rumah, nggak kemana-mana juga. Kebetulan pada saat lagi santai di rumah, tiba-tiba dia tuh kedatangan salah satu orang tamu. Tiba-tiba datang ke rumahnya gitu kan, ngetok pintu sambil ngucap salam, "Assalamualaikum." Rijal langsung cepet dan buka pintu rumahnya gitu kan, "Waalaikumsalam." Ternyata orang yang bertamu itu adalah salah satu bisa dibilang kenalan lah, maksudnya ya teman, cuman agak jauh aja gitu kan. Akhirnya disuruh masuk tuh kan si tamu tersebut tuh. Dan dari situ tuh tiba-tiba si tamu itu tuh langsung nangis dong. Rijal tuh kan kayak bingung lah, kok tiba-tiba nangis. Ditanya, maksudnya Rijal tuh udah sempet nanya, lu ngapa nangis gitu. Tapi ya orang ini tuh masih nangis. Kita sebut aja nama si tamu ini adalah Udin gitu kan. "Din, lu ngapa sih nangis? Tapi masih terus nangis sampai 15-20 menitan nangis. Akhirnya Udin ini barulah cerita. Udin ini mau minta tolong sama Rijal. Rijal dalam hati udah berburuk sangka aja nih. Jangan-jangan mau minjem duit gitu kan. Karena ya mau gimana lagi gitu kan. Zaman sekarang orang tiba-tiba nangis ya biasanya minjem duit gitu kan. Tapi
didengerin aja dulu. Ya apa minta tolong, selama gue masih bisa bantu ya insya Allah gue bisa gue bantuin gitu kan. Ya selama mungkin dan gue masih bisa, intinya gue bantuin lah, kata Rijal tuh. Akhirnya Udin menceritakan lah bahwa Udin ini punya seorang anak, ya bisa dibilang umuran berapa ya, ya belasan tahun gitu. Nah si anaknya ini dia tuh naik gunung bersama 3 rekannya, jadi termasuk sama si anaknya ini tuh jadi 4. Nah anaknya ini tuh bisa dikatakan hilang di gunung dan udah dicari selama 1 minggu tapi masih belum ketemu. Rijal tuh langsung kaget dong, hah? Kok bisa gitu kan? Naik gunung mana? Akhirnya di situ Rijal pun nanya dong, naik gunung mana, sama siapa, bla bla. Pokoknya banyak lah pertanyaan yang dilemparin sama Rijal. Dijelasin lah tuh panjang lebar gitu kan sama si Udin ini. Terus ternyata dari situ tuh baru paham. Dan kenapa Udin ini minta tolong sama Rijal? Karena Rijal ini dan timnya, ada beberapa timnya atau beberapa temennya itu pernah jadi volunteer atau bisa dibilang ya orang yang selalu pernah sering evakuasi kalau ada kejadian-kejadian di gunung, ada bencana gitulah. Nah dari situ tuh akhirnya Bang Udin ini atau si Udin ini dia tuh minta tolong buat cariin, karena setahu Udin, sepengalaman Udin dan pas lagi kenal sama si Rijal ini bisa dibilang orang yang paling sering naik gunung tersebut. Jadi gunung yang anaknya hilang ini gitu ya. Nah jadi sorry banget nih gue nggak bisa ngejelasin atau ngasih tahu tentang gunungnya karena memang tidak boleh dikasih tahu sama si pemilik cerita ini. Dan dari situ pun Rijal tuh ya bisa aja sih, tapi kan bukannya udah ada tim yang nyari ke sana. Iya memang sudah ada tim, tapi ya pengen aja gitu, karena kan nggak semua kesisir sama semua daerah itu disisir. Setidaknya kalau Rijal ikut ngebantuin, tahulah seluk beluk mana aja yang udah kesisir atau belum gitu kan. Dan dari situ pun Rijal pun coba mikir sebentar gitu kan, kayak bisa nggak ya, sanggup nggak ya, gue juga udah lama banget nih nggak naik gunung kan. Ya kalau masalah ilmu dan pengetahuan sih ya masih ada gitu kan dalam hati si Rijal tuh. Tapi Rijal tuh ngomong lagi, ya bisa-bisa aja sih, tapi saya coba kabarin teman atau tim saya dulu, mereka pada bisa atau enggak gitu kan. Dan dari situ pun Udin pun kayak melas banget, dan bukan melas lagi sih karena memang udah nangis-nangis parah. Dan Udin pun cuman bilang kalau memang nggak selamat sih nggak jadi masalah, yang penting jasad anak saya ketemu dan bisa dimakamkan dengan layak gitu kan. Nah setelah ngomong-ngomong kayak gitu, akhirnya Rijal pun kayak kesentuh, ya udah deh, saya siap bantuin. Kapan buat bisa bantuinnya, di mana lokasi, dan saya minta informasi sedetail-detailnya, kapan terakhir hilangnya, di mana hilangnya, bla bla bla. Pokoknya minta informasi selengkap-lengkapnya. Akhirnya Udin pun menjelaskan tentang detail kronologi. Ya bisa dibilang udah beberapa orang yang kesana gitu kan. Dijelasin semua, dan setelah dijelasin Rijal pun manggut-manggut. Ya udah sekarang Bang Udin pulang aja, lu balik aja dah. Gue bakalan mikir dulu dan gue bakalan nelpon beberapa temen gue dulu, siapa tahu mereka bisa dan mau ikut bantu. Tapi gue nggak janji untuk atau bisa dibilang nggak bakalan ikut rombongan tim pencarian, tapi gue bakal tetap koordinasi dengan tim tersebut, bla bla bla. Intinya banyak obrolan panjang kan. Dan singkatnya setelah dari obrolan itu Udin pun pulang. Dan setelah pulang Rijal mikir dong, aduh kenapa gue iyain ya, tapi kalau nggak gue iyain juga gimana, masalahnya kasihan. Dan ya udahlah ikhtiar aja. Akhirnya Rijal ini ngecek beberapa kontak atau ya ngabarin beberapa temennya gitu kan, ngabarin temennya. Dan memang ada beberapa temen yang nggak bisa, sampai akhirnya ada 2 orang temennya kurang lebih, namanya Didi sama si Asep. Ditelepon, dikabarin, dia bilang ya udah siap bantu, gue bakalan datang ke rumah lu hari ini. Singkat ceritanya mereka berdua ini datanglah ke rumah si Rijal. Dan akhirnya dari situ Rijal menjelaskan tentang apa yang keluar dari mulut si Udin ini gitu kan, bahwa anaknya tuh hilang gitu kan di gunung ini. Dan setelah dijelasin itu pun Didi pun ya udah yuk gas gitu kan, salah satu teman dari si Rijal ini, gas lah,
udah lama juga nih gue nggak ke sono, kangen juga gue sama Demit sono. Si Didi tuh bilang kayak gitu. Rijal sama Asep udah melotot aja dong. Lu mah kalau masalah naik gunung sama gunung ini aja lu seneng banget. Jadi mereka tuh sebenarnya punya sebuah pengalaman, ya dibilang enak nggak enak lah di gunung itu, karena bisa dibilang mereka itu udah sering, atau kayak zaman-zaman mereka muda itu, ya itu tempat main mereka lah, bisa 1 minggu sekali mereka naik gunung itu tuh. Nah udah dari kayak gitu akhirnya Rijal pun ngebuka obrolan lah gimana nih untuk manajemen perjalanan, logistik, terus pemetaan dan lain-lain gitu kan, karena memang mereka basicnya berilmu dengan ya mountaineering, navigasi dan lain-lain gitu kan, mereka tuh cukup lah ilmunya. Sampai akhirnya Didi pun nyari sebuah peta gitu kayak lokasi di mana hilang, dan Rijal pun koordinasi dengan orang atau yang bisa dibilang tim SAR yang nyari si korban ini kan, karena memang kenalan mereka lumayan cukup. Akhirnya koordinasi dan dikasih tahu nih tentang titik-titik lokasi di mana aja yang udah disisir. Singkatnya mereka pun buka peta, oh ternyata di sini dan ini lokasi yang belum gitu kan. Nah pas sudah kayak gitu tuh Didi udah feeling kan, kayaknya sih kalau memang terakhir di sini nih, ini bocah kayaknya ngilangnya di sini nih gitu kan, di area ini nih. Dari situ kan Rijal sama Asep kan nggak bisa nggak bisa mengiyakan juga, tapi memang ada kemungkinan bisa ke situ. Ya udahlah, berarti kita nggak bisa naik dari jalur ini nih, kita harus lewat salah satu desa. Ya bisa dibilang ini jalur kita dulu pas waktu Diksar, dia bilang kan boleh ke situ juga bisa, enak tembusannya juga bisa ke sini gitu kan. Ya udah, target kita berapa hari nih kata si Didi tuh. Ya 3 hari kali ya, 3 hari 4 hari 3 malam gitu kan, 4 hari 3 malam maksimal dia bilang. Kalau memang nggak ketemu ya udah kita turun dan kita minta maaf aja, kita nggak bisa ngasih bantuan lebih gitu, karena area yang belum disisir sama tim lain kita udah sisir gitu kan. Ya udah deh kalau kayak gitu, pokoknya 4 hari ya. Ya udah iya gas dia bilang. Akhirnya mereka melakukan persiapan. Pada saat itu udah kondisi sore hari gitu kan, ya sore udah mau menjelang malam lah. Ya gua nggak tahu ya jam 6 itu sore atau malam, jadi intinya udah gelap aja gitu. Akhirnya mereka pergilah mencar semua untuk nyiapin peralatan, bahkan termasuk Rijal ini ditugasin buat bagian perlogistikan, sedangkan Didi ini bagian alat-alat dan yang lain yang dibutuhin gitu kan. Dan karena Didi ini orang yang paling paham perlu alat apa aja, karena Didi ini juga orang yang paling lengkap dalam masalah hal perlengkapan gitu kan. Singkat ceritanya, jam 11 malam pun akhirnya mereka udah kumpul lagi di rumah Rijal gitu kan. Kumpul lagi di rumah Rijal dan mereka pun langsung buru-buru berangkat nih. Buru-buru berangkat ke salah satu temannya dulu, nggak langsung ke kaki gunung. Jadi berangkat dulu. Di situ pun ketika mereka udah sampai ngobrol-ngobrol dulu tentang kronologi dan lain-lainnya lagi, ngebahas bla bla blanya. Dan sekitar jam 2 atau jam 3-an itu selesai, mereka juga udah tahu ya, walaupun minim informasi, akhirnya mereka berangkat dan mereka pun berbekal 1 HT. Ya bisa dibilang HT ini tuh perlunya ketika memang benar ditemuin, mereka bisa ngabarin dan minta bantuan untuk evakuasi. Jadi bukan HT yang kaleng-kaleng jarak 1 kilo ya, jadi intinya bisa jarak jauh gitu. Nah udah dari situ mereka udah berbekalkan HT dan mereka pun udah sampai di bawah atau di salah satu desa yang mana mereka akan tuju gitu kan. Dan mereka pas udah sampai tuh mereka nggak pikir panjang lagi dan mereka langsung nge-trek coy. Jadi kondisi pada saat mereka nge-trek itu setelah subuh mereka nge-trek gitu kan. Mereka tuh bener-bener tim yang bisa dibilang mereka udah lama nggak naik gunung juga, tapi dalam hal fisik keren banget sih. Mereka tuh yang dulunya ngelewatin jalur ini tuh biasanya 2 jam 3 jam, tapi ini ditempuh dengan waktu normal gitu, yang kayak wah gue kuat banget. Di awal perjalanan mereka santai, nggak ada kejadian aneh karena masih pagi dan siang juga gitu kan. Nah sampai akhirnya dalam perjalanan itu Didi bilang nyeletuk lah, karena Didi ini tipikal temen yang ngeselin. Jadi guyonnya tuh guyon yang gimana ya, kalau misalkan kita belum kenal tuh kayak bikin kesel sih sebenarnya. Jadi guyonannya, aduh gue udah kangen banget nih sama Demit sini. Dulu terakhir gue kesini, kata si Didi tuh, gue dijailin habis-habisan di sini. Gue pengen tahu aja nih, Demit di sini masih pada kenal sama gue nggak? Dia bilang gitu kan.
Lu mah ngada-ngada aja, heran gue mah, ada aja yang diomonginnya gitu kan. Nah udah dari situ mereka ngobrol panjang lebar, bahkan ketika perjalanan pun mereka tuh malah ngebahas nostalgia masa lalu mereka ketika mereka ke gunung ini gitu. Beberapa kali dan sering banget ke gunung ini, ada aja ngalamin sesuatu hal yang aneh-aneh menurut mereka tuh. Dan singkatnya sekitaran jam 1 siang mereka sampai di area camp atau titik lokasi di mana mereka akan ngecamp gitu kan. Nah dari sini tuh mereka ngebagi tugas. Kebetulan Rijal di bagian beres-beres lah, kayak bikin tenda, terus masak-masak dan lain-lainnya. Sedangkan Didi dan Asep coba ngecek sekeliling dan nyari, ya siapa tahu gitu kan, walaupun target mereka itu sebetulnya bukan di hari ini buat nyari, tapi mereka akan mencar gitu. Jadi kayak Didi ke kiri sedangkan Asep ke kanan gitu kan, berangkat tuh mereka, sedangkan Rijal di area camp aja gitu kan. Nah Didi ini kita bakalan ke si Didi ya. Nah Didi ini kan nyari nih, dia juga sambil bawa parang kan, nebas. Dan sesekali Didi ini manjat pohon, ngeliat gitu kan, udah kayak lutung. Lihat kiri kanan, wah nggak ada, turun lagi, dia nebas lagi, sampai akhirnya jam 3 sore gitu kan. Aduh kagak ketemu juga. Lagian dalam hati Didi tuh, lu lagian ngapain sih toh sampai pada naik gunung sampai nyasar begini, kalau memang nggak tahu jangan apa pada naik kayak begini gitu, yang ada malah nyusahin orang banyak gitu kan. Dan lagi lu naik juga masih pada bocah, tiba-tiba naik gunung beginian, dia bilang tuh. Dan setelah dari obrolan kayak gitu tuh ya, walaupun ngegerendeng gitu, ya udah Didi itu terus masih nyari gitu kan. Bahkan Didi itu sampai teriak-teriak manggil nama si anak tersebut. Dan tetap aja sampai akhirnya sekitaran jam 4, karena memang menurut Didi ini gue jalan udah terlalu jauh, jadi kayak wah udah gak benar nih, gue balik lagi ke tenda, dia bilang. Balik lagi lah dia. Nah pas lagi balik kayak gini, dia tuh ngeliat kayak bukan siluet sih, lebih tepatnya kayak ada yang ngelintas di depan dia putih-putih, dan itu kondisi masih terang benderang gitu kan. Didi tuh cuma nengok, udah nongol aja lu jam segini gitu kan. Diteriakin sama Didi, udah kagak usah nakut-nakutin gua dah, kita kan sebelumnya udah kenal gitu kan, masa ya lu udah lupa sama gua mentang-mentang udah beberapa tahun gak kesini. Nah udah dari kayak gitu akhirnya dia jalan lagi. Dan lu tahu pas lagi jalan udah ngelewatin yang tempat ada ngelayang itu atau selewatan itu ngelintas, udah kelewatin nih. Ada yang nepuk bahu dia. Tek. Didi tuh nggak langsung nengok, tapi kayak diem dulu. Ada apaan sih gitu kan? Udah apa? Kagak usah gangguin gua gitu kan. Baru nengok tuh dia. Ya kagak ada. Ya udah deh. Akhirnya Didi tuh lanjut lagi. Dan pas sampai area camp ternyata Rijal ini pun nggak ada. Ya udah tuh Didi tuh nyantai kan. Didi nyantai aja nih, kemana nih bocah-bocah ya, kok tiba-tiba nggak ada gitu. Mungkin belum pada balik kali. Mungkin si Rijal juga lagi nyari juga gitu kan. Ngerebahin diri lah si Didi ini kan, ngerebahin diri. Pas lagi ngerebahin gitu nggak, kayak bisa dibilang dia tuh ketiduran dan nggak lama ada kayak percikan air dari atas, dan Didi tuh langsung bangun. Apaan nih? Ternyata itu tuh disiram air sama si Rijal dan si Asep. Bangun lu, molor, bukannya nyari orang malah molor enak-enakan di sini. Dan pas bangun tuh Didi tuh kayak heran kan. Lah, ini gue di mana dah? Ternyata area di mana tempat si Didi ini tidur itu tuh nggak ada tenda coy. Jadi kayak pas dia datang ke situ tuh kayak halusinasi aja gitu kan. Setahu gue di area camp dah, kok tiba-tiba gue ada di sini. Udah lu ngehalu aja nih. Udah yuk jalan lagi. Didi tuh nggak mau terlalu banyak mikir kan. Ya udahlah bodo amat, mungkin gue dijalin sama demit sini. Jalan lagi dia. Dan dari situ Rijal ini dia tuh pamitan atau bisa bilang, gue kencing dulu ya. Dan itu tuh barengan sama si Asep. Jadi gue juga ikutan kencing deh. Sedangkan Didi kan nggak mau kencing ya udah dia mau ikutan terusan jalan aja kan. Jalan dan gak lama beneran kelihatan area camp mereka. Tapi yang anehnya Rijal sama Asep udah ada di situ. Didi tuh langsung nengok ke belakang kan.
Dan pas nengok ke belakang lu tahu, ternyata yang mereka pamitan atau sosok Rijal sama Asep ini itu tuh berubah mendadak. Jadi pas nengok kayak gini tuh jadi 2 kuntilanak. Lu bayangin, sambil senyum ke muka si Didi. Didi tuh kayak orang habis kencing gimana sih kayak begini kan. Ya elah, ada-ada aja sih. Akhirnya dia jalan lagi tuh kan. Jalan lagi dan ditanya tuh sama Rijal, lu kemana aja sih, lama banget, udah sore juga. Bukannya buru-buru balik, tiba-tiba malah ngilang gitu aja. Lu kagak tahu aja gue barusan habis ketemu apa, kata si Didi tuh. Ketemu apaan? Biasa, penghuni asli sini gitu kan. Gue lupa lagi belum ritual, dia bilang. Ritual apaan lu? Udah, gue mau ngambil sesuatu dulu, dia bilang. Akhirnya ngambil lah kayak rokok gitu kan, rokok. Lu tau lah kalau orang perokok tuh ada rokok yang baunya kayak kemenyan kan. Dia ngambil dan udah rokoknya bau kemenyan, ditambahin lagi menyan lagi. Dan temen-temennya tuh kayak nengok kan, anjir kok tiba-tiba bau menyan gitu, ini bau dari mana? Dan pas nengok ternyata Didi lagi ngebakar menyan tersebut di atas rokok gitu kan. Ya elah, lu ada aja, ngapa bikin bakar kayak ginian sih? Didi tuh ngebilangin kan lu udah tahu kalau kita kesini harus kayak begini terus biar kagak diganggu. Tadi gue udah diganggu, dia bilang gitu kan. Diceritain tuh tentang pengalaman si Didi ini. Pas udah diceritain kayak gitu, ya udah dah, selalu dah, suka-suka. Ya semoga aja kita nggak digangguin, udah bakar kayak gini. Dan setahu Rijal, setelah ngebakar kayak ginian tuh biasanya pada nongol semua gitu kan, yang udah-udah aja. Cuman orang-orang saklek doang kayak si Didi yang berani ngelakuin kayak gini. Tapi ya kedua temennya ini atau Rijal sama Asep ini ngerasa tenang lah, karena memang Didi ini bukan tipikal orang yang penakut dan dia pun tahu cara ngatasin hal yang kayak begituan gitu kan. Dan udah ngebakar kayak gitu, Didi tuh bilang kan, nih makanan kesukaan lu kenyotin dah nih, gue kasih 2 batang dah, dia bilang. Lu isep dah tuh, dia bilang kan gitu. Udah ya, lu jangan pada ganggu gue, dan kalau bisa nih, kata Didi tuh. Dia tuh sambil ngomong bener kayak orang stres gitu aja. Kalau bisa nih kasih tahu gua dah, siapa tahu lu punya petunjuk gitu kan, lu tahu di mana itu bocah, lu kasih tahu gua biar gua agak ribet-ribet dan biar gua juga bisa pulang. Gua juga nggak macem-macem di kawasan lu gitu, sambil ngomong kayak gitu. Dan seketika rokok yang kretek, modelnya kan kretek, masih panjang dan baru dibakar. Mendadak itu tuh kayak kebakar sampai setengahnya. Dan dari situ Didi langsung bilang, Jal, Sep, sini dah, lu lihat noh. Akhirnya mereka bertiga ngeliat langsung kayak ngerasa aneh gitu kan. Karena mereka ngeliat tuh kayak, anjir, itu rokok kayak ada yang ngisep coy. Sekarnya tuh sampai panjang begitu, tiba-tiba ada yang ngisep aja gitu kan. Kok bisa ya? Buru-buru masak air gih. Bikin kopi, kali aja dia mau ngopi tuh. Udah ngerokok kan, ngerokok, nggak ambil ngopi kan gak enak, dia bilang. Bikin kopi, buru, kita manjain dia dah. Sekalian silaturahmi, udah lama kita nggak ketemu sama Demin sini. Didi tuh guyon sambil kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, mereka bikin kopi juga buat mereka juga kan. Mereka bikin kopi dan ditaruh tuh kopi. Yang naruh tuh ya kebetulan si Didi lagi. Nih kopi buat lu, takutnya lu pada seret tuh tenggorokan, dah nih lu minum dah. Dah yang penting malam ini lu jangan pada ganggu gua, dia bilang gitu kan. Ya udah kayak gitu, akhirnya mereka masak-masak, terus makan-makan, ngopi dan lain-lain. Singkat ceritanya hari pun sudah menjelang malam gitu kan. Ya sampai jam 9 malam sih tidak ada kejadian apa-apa. Nah kejadian awal mula terornya itu sekitaran jam 10. Jam 10 ini tiba-tiba datanglah seorang kayak laki-laki. Itu tuh masih nggak tua-tua banget, nggak paruh baya juga, kayak pemuda lah. Dan tapi yang anehnya adalah pakaiannya tuh semua kayak compang-camping, jadi kayak sobek gitu, kayak ODGJ lah ya. Datang tapi ngucapin salam, Assalamualaikum. Sautin dong sama mereka bertiga, Waalaikumsalam. Dan si orang ini dia tuh langsung bilang, Bang saya mau kopi nih, bisa kali seduhin kopi. Rijal sama Didi sama Asep tuh kayak santai kan. Lah orang tiba-tiba ngucap salam, tiba-tiba minta kopi, ada angin apa nih? Dan mereka bertiga tuh udah kayak punya feeling jelek aja kan, pakainya kayak begini. Tapi Didi tuh bilang, udah bikinin aja. Dibikinin tuh masak air, diseduhin kopi, dan baru mateng banget, cek ditaruh kan. Bang ada rokok juga nggak? Boleh kali minta rokoknya.
Dikasihin lah rokok. Tapi kali ini ngasihin rokok itu si Didi nih rokok. Ternyata yang dikasihin adalah rokok menyan gitu, yang bau menyan itu disedot. Dan yang paling parah adalah si orang ini ngopi itu dengan kondisi air yang panas banget. Jadi kayak baru dituangin kan, baru ya paling semenit 2 menit lah, itu langsung diminum dan langsung habis, bahkan sama dedek-dedeknya. Mereka bertiga saling nengok kan. Mereka tahu dalam hati mereka tuh kayak ini udah bukan orang nih. Didi itu langsung negor dong. Lu kesini cuman buat minta kopi sama rokok doang, kan tadi udah gua kasih 2 batang sama kopi segelas. Udah, lu jangan balik-balik ke sini lagi. Udah lu cabut dah. Kalau misalkan lu mau ngasih tahu informasi dan lain-lain, lu kasih tahu gua. Nah, ternyata si sosok ini tuh dia tuh ngasih tahu, kalian besok pergi ke arah barat gitu kan, kurang lebihnya. Siapa tahu kalian bisa nemuin satu tanda atau apapun di sana gitu kan. Si sosok ini tiba-tiba pergi, udah kayak gitu tuh. Udah, terima kasih. Pas sebelum pergi itu dia ngucapin terima kasih tentang kopi dah sama si rokoknya ini, pergi kan. Dan lu tahu, diliatin sama mereka bertiga sambil di headlamin, lu bayang, sambil disenterin. Dan agak lumayan jauh dekat salah satu pohon, tiba-tiba si orang ini tuh terbang ke atas. Boom! Mereka bertiga bukannya ketakutan, malah ketawa-ketawa. Anjir, ngobrol sama demit, dia bilang. Didi itu langsung bilang kan, nah kan gue bilang apa, pentingnya silaturahmi itu ya kayak gitu. Tuh kita jadi ada pertanda nih, dibantuin. Ya udahlah, udah tahu ini kita besok kemana? Emang lu yakin percaya? Ya masalah percaya atau enggak ya kagak tahu juga, tapi ya udahlah kita coba aja gitu kan. Besok kita bakalan ke sana nih pagi-pagi atau subuh-subuh aja deh, kita nerabas ke sananya gitu kan. Dan dari situ pun akhirnya mereka istirahat lah. Mereka tidur gitu kan, mereka tidur. Nah, pas lagi tidur kayak gitu, Didi itu mimpi didatengin dengan sosok yang sama yang minum kopi ini. Dia tuh bilang, kamu kalau udah masuk ke daerah situ hati-hati, karena penghuni di sana tuh bisa dibilang ya galak-galak lah gitu kan. Dan setelah bangun tiba-tiba udah pagi aja gitu kan, kayak udah ngerasa pules banget, tapi kayak ya memang udah waktunya pagi gitu kan. Aduh, sedangkan Rijal tuh udah siap-siap, Asep juga udah siap-siap gitu. Dan ditegor malah sama Rijal, tumben lu bangun paling siang, biasanya lu paling pagi. Gak tahu dah, udah deh, yuk buru lah masak-masak gitu kan, makan-makan, terus kita langsung cabut ke sana. Nah, mereka tuh akhirnya masak-masak, makan, dan sekitaran jam 4 mereka langsung pergi ke lokasi yang memang dimana kata si Demit ini tuh ke sono gitu kan. Dan mereka pun tidak mempercayai tentang omongan si Demit ini ya. Jadi mereka tuh kayak sebatas ya udah, kita kan niat tujuannya memang ke area itu juga, belum disisir gitu kan, belum disisir sama tim evakuasi lain. Nggak ada salahnya kalau kita ke sana. Dan mereka pun bertiga tuh bawa parang, bawa bekal dan lain-lain. Bahkan mereka, karena mereka trekking masih gelap, jadi mereka pun bawa pakai headlamp. Mereka jalan-jalan dan sampai akhirnya sekitaran jam 8 pagi mereka sampai ke lokasi yang dimana ya agak susah dan sulit gitu kan. Mereka udah sampai, mereka tuh akhirnya nemuin yang namanya topi, sebuah topi gitu kan, kayak ya topi, entah topi siapa gitu kan. Dari situ tuh Rijal tuh bilang, nih gue udah mau topi nih, kayaknya ini deh ciri-ciri dari si korban tersebut gitu kan. Iya sih, yaudah yuk kita sisir. Dan dari situ pun Didi langsung inisiatif manjat pohon dong. Dia tuh nyari pohon yang tinggi di mana, akhirnya dia manjat, dia lihat sekeliling, dan dia tuh kayak ngelihat samar-samar kayak pakaian atau baju gitu kan. Wah, kayaknya belah sono gue ngeliat sesuatu yang aneh, dia bilang kan. Belah mana? Akhirnya mereka ngikutin lah, setelah Didi turun dari pohon ya, dia ngikutin apa yang dia lihat. Dan ternyata lokasi di mana mereka mau nyusurin tempat itu adalah kayak sebuah tebingan yang lumayan cukup curam. Dan mereka memang berbekal membawa tali gitu, kayak bawa tali itu cukup panjang. Akhirnya mereka turun lah dengan tali itu gitu kan, turun. Dan pas dicek ke bawah, mereka juga nyari-nyari. Dan pas udah dicari-cari, mereka nemu beberapa kayak item, entah itu bekas cemilan, entah itu bagian kayak baju sobek dan lain-lain gitu kan. Oh, ini gue nemu nih, bahkan ada bekas tapak kayak orang lari atau jalan nerabas semak gitu kan. Oh, gue ada, dicari lah. Dan ternyata alhamdulillah ketemulah satu orang bisa dibilang jasad gitu kan. Dan pas udah ketemu itu kan,
kayak si jasad ini tuh ya udah meninggal, udah nggak bernyawa gitu kan. Dan Rijal, Didi sama Asep ini bukan orang yang takut dengan sosok yang udah meninggal gitu. Maksudnya dalam arti mereka pun udah terbiasa ngevakuasi jenazah kayak gini. Jadi mereka langsung gercep dan mereka mikirin nih, gimana bawa ke atas ya, kata si Didi tuh. Aduh, gua bingung lagi. Ya udah deh, kita coba dulu gitu kan. Akhirnya dengan susah payah akhirnya mereka bisa naik ke atas. Nah, pas bisa ke atas ini mereka bertiga barulah ngebagi tugas. Ngebagi tugasnya adalah siapa yang bawa ini ke tenda, siapa yang standby di sini, di bagian area ini, dan siapa yang bakalan ngubek ke bawah. Nah, setelah kayak gitu, akhirnya Rijal yang bakalan nganterin jenazah ini ke area camp. Nah, sedangkan Didi itu bakalan ngawasin dari atas ini, atau bisa dibilang kalau ada urgent dia bakalan naik ke pohon gitu kan, dimana sumber-sumbernya nanti bakalan ngabarin pakai HT. Nah, sedangkan Asep yang bakalan turun di bawah. Nah, udah dibagi kan nih tugasnya. Rijal ini cabutlah ke sana bawa jenazah itu. Bawa jenazah, sedangkan Asep turun lagi ke bawah. Dan Asep pun ngikutin arahan dari si Didi yang tahu lokasinya, karena Didi ini kan dari atas dan dia juga udah ngecek lagi dari atas pohon. Jadi Didi itu cuma diem aja kan, nungguin Asep, bingung. Ono bocah udah pada berangkat, ini udah pada turun, ya dia cuma nyebat-nyebat doang sambil nyantai. Ya walaupun dia juga bingung kan harus ngapain, toh juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, dia harus nungguin kabar dari temennya si Asep ini yang di bawah, atau enggak nungguin si Rijal yang balik lagi ke situ gitu kan. Nah, udah lagi nungguin kayak gitu, nggak lama ada suara bocah lari. Jadi kenapa bisa dibilang bocah? Dia larinya tuh sambil ketawa-ketawa, gimana sih? Sambil ketawa-ketawa, ya anak kecil gitu. Dari situ, lah kok tiba-tiba ada lari gitu kan. Tapi Didi sadar bahwa apa yang dia dengar itu tuh udah dipastikan bukan manusia gitu kan. Dia kayak nyari aja sumber suara. Dan lu tahu, tiba-tiba dari semak-semak itu tuh ada keluar orang. Dan yang bikin kaget adalah si sosok bocah ini adalah korban yang meninggal yang baru dibawa sama si Rijal. Mukanya sama, bajunya sama, apa-apanya sama, tapi dengan kondisi muka yang pucat. Didi itu cuma diem kan sambil melengong. Diem aja diperhatiin. Dan sosok bocah itu tuh kayak raut mukanya tuh sedih gitu, kayak mau nangis ngembeng. Gimana sih kalau bocah mau nangis ngembeng gitu kan. Dan dari situ tuh Didi tuh bilang, temen lu semua pada kemana lagi? Temen lu pada di mana gitu kan? Gue mau ngebantuin lu nih. Kalau memang lu tahu, ya lu tunjukin lah, biar gue bisa ngevakuasi dan bisa nguburin lu dengan layak gitu kan. Nah, setelah dari ngobrol kayak gitu, si bocah ini tiba-tiba nunjuk, tek, gitu kan, kayak nunjuk. Didi tuh langsung melengos kan. Ya gimana nunjuk ke sono juga bingung, orang ketutupan pohon dan lain-lain. Akhirnya Didi itu kayak nengok lagi ke bocah itu, tapi bocah itu udah hilang dan gak ada. Lah, tuh bocah baru gitu ditanyain bentaran doang, tiba-tiba udah ngilang lagi, kagak jelas banget ngasih informasi, cuman dikit-dikit doang. Naiklah dia ke atas pohon gitu. Ya udah dah, gue mau naik aja ke atas pohon. Dan setelah naik, akhirnya dia ngabarin temannya pakai HT gitu kan. Coba deh lu bla 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 gitu kan, dikasih titik-titiknya. Dan akhirnya ditelusurin sama si Asep ini, dan ternyata betul aja. Dia tuh ketemu salah satu temennya lagi yang memang udah dalam kondisi ya udah meninggal juga gitu kan. Akhirnya disuruh turun lagi gitu kan. Ya udah dibungkus lagi, dan Didi ini naik lagi lah. Turun lagi ke bawah buat bantuin buat naikin ke atas. Dan karena memang pencarian pada saat itu tuh udah mulai memasuki sore, akhirnya mereka pergi kan pulang, dan Rijal pun kondisi ketemu tuh di pertengahan jalan. Akhirnya mereka pergi lagi, dan pas udah kasih itu kan mereka udah dapat 2 mayat gitu kan. Nah, pas udah dapat 2 mayat ini, akhirnya mereka ngabarin lah ke pihak tim SAR yang lainnya. Gue nemu nih 2 gini-gini, bisa tolong jemput nggak, bla bla bla. Akhirnya dikasih titik koordinasinya, cuman tim evakuasi ini nggak bisa ke sana.
dengan alasan di bawah itu hujan deras banget, bahkan sama angin. Lu bayangin aja. Nah, sedangkan mereka yang evakuasi bertiga ini, itu tuh nggak hujan sama sekali cuy. Bisa dibilang ya normal, cerah gitu kan. Di sini nggak hujan loh gitu. Tapi di sini hujan gitu. Mereka pun ya mau ngasih bukti gimana kan, nggak mungkin ngasih pap atau nge-spill foto kan, karena mereka kan informasinya pakai walkie talkie gitu. Dari situ ya udah, pokoknya kalau memang udah bisa kalian segera buat datang ke sini ngambil si dua mayat ini. Kalau bisa cari bantuan lagi karena mungkin mereka bakalan ketemu semua di area sini gitu. Nah, setelah dari kejadian itu, kondisi dua mayat ini kan di luar nih. Dan mereka pun memang memfasilitasi kayak ya udah dikasih apa sih kayak semacam plywood gitu biar takutnya hujan, memang benar hujan jadi mereka nggak kebasahan gitu. Cuman ada cumannya nih, bau dari si mayat ini itu benar-benar ngeganggu hidung mereka, jadi kayak aduh nggak enak banget, makan juga nggak enak gitu kan. Rijal Didi Asep ini udah nggak terlalu terbiasa dengan yang namanya bau bangke. Ya kalau masih sama jenazahnya tuh masih terbiasa lah. Tapi kalau dengan baunya ini udah kayak aduh, bikin nafsu makan mereka tuh buyar lah. Bikin nafsu makan mereka buyar. Dan udah dari kayak gitu, lu tahu nggak? Mereka tuh kayak ngelihat si sosok mayat ini tuh gerak-gerak, coy. Gimana sih, kayak kelojotan gitu. Enggak kelojotan, kayak kejang dikit, kayak kejang tek-tek gitu. Dan itu tiga-tiganya ngeliat. Mereka tuh saling tatapan kayak penasaran dong, mereka bertiga juga. Akhirnya yang paling berani kan Didi nih. Coba buka, coba lihat gitu kan. Dibuka sama Didi, seret. Dan lu tahu pas dibuka, mata mereka dua-duanya tuh melotot semua, coy. Didi tuh langsung kaget kan. Astagfirullahaladzim. Dia ngeliat Kunti atau ngeliat makhluk sebelumnya nggak kaget, tapi ngeliat yang kayak begini dia kaget gitu kan. Ngapain lu Di? Gitu kan ditanya sama temen-temennya tuh. Tiba-tiba melotot cuy matanya. Kenapa kali? Kelilipan kali. Dari situ mereka malah ketawa dong ngeliat penampakan kayak gitu. Akhirnya karena penasaran mereka berdua pun ngecek, tapi memang beneran melotot dan takutnya memang masih hidup gitu kan. Dicek lagi dong nadi-nadinya gitu kan. Ya memang udah nggak bernapas. Udah nggak ada. Dan pas lagi melotot kayak gitu, tiba-tiba satu dari jenazah ini tangannya tuh kayak nunjuk, kayak gerak, bener gerak. Set. Mereka bertiga cuma bisa melotot. Dan pas mereka tuh sambil melotot keanehan dan sambil nunjuk gitu tuh, ngikutin kan. Set. Dan lu tahu, ada dua orang jalan, itu jalan kaki, dan tiba-tiba ngejatuhin diri deket tenda mereka. Prek. Dan lu tahu, yang datang adalah kedua temennya si dua orang ini. Tapi yang anehnya, mereka tuh udah pucat, udah sama kondisinya dengan dua yang ini gitu. Tapi kok jalan, dan pas dicek denyut nadinya semua udah hilang. Dan dari situ mereka kayak aneh dan heran dong, kayak kok bisa gitu kan. Nah setelah dari kayak gitu mereka heran dan bingung. Mereka tuh sempet nyubit, jadi kayak gimana ya, dicubit si kulit yang baru datang dua itu. Anjir nyata ini mah gitu kan. Kok bisa ya? Mereka tuh bingung antara ini beneran mayat yang jalan atau apa gitu kan. Dan mereka nggak mau terlalu ambil pusing. Mereka pun kayak sambil mikir sambil ngopi, nggak tahu gimana kejadiannya. Mereka tiba-tiba tidur aja. Dan mereka kebangun itu dibangunin sama yang namanya tim evakuasi lain atau tim SAR yang lain. Dibangunin gitu kan. Weh bangun lu. Dan lu tahu, jadi kondisi mereka bertiga adalah tidur, ini jenazah, ini tidur, ini jenazah, ini tidur begitu. Jadi mereka kayak selang-seling. Mereka tuh kayak tidur beneran berending-rending. Dan pas mereka sadar tuh kayak kaget. Anjir kenapa gue bisa tidur kayak begini? Bahkan itu tuh sampai diketahuin sama tim-tim yang lain gitu kan. Kok lu bisa-bisanya gini? Dan dari situ tuh mereka udah nggak tahu lagi. Dan mereka ya udahlah yang penting lu bawa nih. Tugas gue udah kelar dah. Dan sorry banget gue nggak bisa ngajak yang lain. Dan alhamdulillah udah ketemu. Walaupun ditanya sama beberapa yang lain, cuman mereka bertiga alhamdulillah udah ketemu. Mereka tuh intinya nyusurin daerah-daerah yang memang kalian belum susurin, dan ternyata memang ada di daerah situ. Nah setelah dari kejadian itu, akhirnya kan 4 ini kan dibawa, sedangkan mereka
tim yang lain pun udah turun lah, walaupun ada beberapa yuk turun bareng-bareng, tapi mereka bertiga ini kayak ya udah nanti aja, gampang, dia bilang lu pada duluan aja dah, gue beres-beres dulu, gue pengen nyantai aja, yang penting kerjaan udah kelar, dia bilang kan. Dan gue pun bakalan kayaknya langsung balik ke rumah ya, gue nggak bisa mampir-mampir dulu, dan sampein aja salam ke keluarganya. Dan mereka memang bertiga tuh nggak mau yang kayak ya dicap pahlawan atau gimana, kayak ya udahlah, toh gue juga memang mau bantu, niat kemanusiaan aja. Dari situ mereka udah ditinggal dan mereka beres-beres nih. Dan pas ketika mereka beres-beres itu sekitaran jam 5 sore kan, jam 5 sore udah mau menjelang malam. Nah pas lagi beres-beres kayak gitu dan mereka udah selesai, jadi sekitaran selesai maghrib atau seudah maghrib mereka tuh turun kan. Tapi sebelum turun di area camp mereka tuh kayak ngedenger dua orang ngobrol. Jadi kayak nggak terlalu jelas, dan mereka bertiga langsung nengok. Dan pas nengok ke belakang adalah dua sosok mayat atau jenazah yang terakhir mereka ketemu, yang tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Mereka bertiga kayak heran kan. Tapi yang anehnya, si dua orang ini itu ngedeketin sambil matanya nangis kayak ngembeng gitu. Dan lu tahu, tiba-tiba muncul dari belakang. Dan sosok itu tuh nyeremin banget. Bisa dibilang kalau jenglot kan kecil, tapi ini perwujudannya kayak jenglot tapi dengan versi yang gedenya gitu kan. Jadi bisa dibilang dua orang manusia kalau berdiri lah. Mereka bertiga juga ketakutan kan, karena sosok ini tuh bisa dibilang kok hawanya tuh parah banget, kayak negatifnya tuh parah banget. Dan sosok ini bener aja bilang, silakan kalian bawa jasadnya. Tapi mereka nih dua orang yang ini tuh kayak apa ya, bukan raganya kali apa, sukmanya tuh bakalan tetap stay di sini. Dan dari situ mereka bertiga kayak ya udahlah bodo amat dah, sukmanya kayak apanya kayak bodo amat, yang penting udah tugas gua bawa jasad mereka dan dikuburin dengan benar. Dan terakhir dia bilang, lu kagak mau mulangin tuh orang, dosa lu gitu kan, kata si Didi tuh. Udah lu mendingan balikin aja dah, tapi kalau memang lu nggak mau balikin ya udah selalu dah ya, ini udah bukan ranahnya gue lagi, gue pun kagak idap, kagak ngerti gimana cara itu ngambil lu bocah, masa ya gue kudu berantem sama lu dulu, kan nggak mungkin, kata si Didi itu. Gue juga nggak mungkin menang atau nggak mungkin bisa ngalahin lu juga, tapi intinya kalau lu mau balikin dah ya, dan udah gue nggak bakal menginjak ke sini lagi. Kalau memang nggak urgent kayak gini, udah lu kesono, lu jangan ganggu gue mau balik. Mereka balik tuh. Dan sosok itu pun kayak kesel, kayak gimana sih, kayak kesel aja dengan sosok ketiga ini. Entah kesel karena apa. Jadi ketika mereka pulang, mereka tuh jalan lama banget. Jadi mereka tuh kayak bawa beban yang harusnya kan pulang tuh agak enteng, tapi mereka tuh kayak ya berat banget gitu, kayak ada yang numpangin mereka. Bahkan ketika mereka sampai di salah satu desa, mereka tuh diliatin sama banyak warga tuh kayak ketakutan warga. Dan menurut beberapa warga, ada yang nemplok atau ngikut di carrier mereka atau di tas mereka. Walaupun mereka bertiga pada akhirnya nggak bisa ngeliat. Mereka di atas itu kan banyak penampakan nih, ngeliat penampakan dan lain. Tapi pas udah sampai bawah mereka tuh nggak ngeliat cuy. Jadi kayak, dan sampai rumah mereka tuh langsung sakit seminggu. Dan dari situ tuh mereka alhamdulillah dengan sendirinya pun sosok itu tiba-tiba hilang. Dan yang paling parah adalah Didi itu dimimpiin dengan sosok yang kayak jenglot gue bilang itu. Jadi mimpinya tuh, jangan sekali-sekali nginjekin ke hutan ini lagi, dan apalagi sampai berani ngambil sukmanya si bocah-bocah ini gitu, karena mereka udah bakalan jadi budak dari kawasan mereka lah, intinya kayak gitu. Dan dari situ pun Didi pun bodo amat apa yang lu mau omongin, gua agak peduli dah. Yang penting lu jangan ganggu gua, kalau ganggu gua nanti gua bakalan datang ke pesantren, gua minta tolong orang pesantren, ntar lu sendiri yang ribet, kata Didi itu. Dari situ udah tuh alhamdulillah Didi itu sembuh, dan beberapa temennya pun sembuh. Dan singkatnya ya, keluarga dari si korban ini terima kasih juga ke Rijal gitu kan ya, walaupun dalam kondisi sudah meninggal gitu kan. Dan Rijal pun minta maaf karena nggak bisa bawa pulang anaknya dengan selamat. Tapi ya udahlah, karena memang sudah ditolongin juga dari si pihak keluarga, dan si pihak keluarga pun sudah mengikhlaskan, dan dia pun udah berpikiran kayak ya mungkin anakku juga udah meninggal, tapi setidaknya jasadnya itu harus ke bawah gitu kan. Dan udah dari kayak gitu ya udah mereka pun aktivitas kayak biasa dan tidak terlalu
menggembor-gemborkan tentang kejadian itu, karena apalagi itu kan salah satu dari temennya si Rijal juga kan. Dan udah dari kejadian itu ya udahlah, pembelajaran lagi buat kalian-kalian yang mau naik gunung, jangan ngasal untuk naik gunung, apalagi dengan gunung-gunung yang memang untuk gunung-gunung yang udah terkenal kayak Merbabu, Sindoro, Sumbing dan lain-lain itu gunung yang udah rame. Kalau ketika kalian naik weekend itu udah pasti gunungnya tuh ada barengannya lah. Tapi jangan sekali-kali nyoba gunung-gunung yang bisa dikatakan yang masih jarang, apalagi gunung-gunung yang udah terkenal dengan keangkerannya, jalurnya yang masih abu-abu. Dengan pengalaman dan pengetahuan kalian yang minim, kalian coba naik gunung-gunung tersebut gitu. Ya bisa dibilang ya, sekalipun kalian mau mencobanya ya harus didampingi dengan orang-orang yang berpengalaman atau lebih senior atau orang yang lebih sering naik gunung. Setidaknya ada orang yang nge-backup kalian gitu kan. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.